Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1, Ibunda Khairina Tambunan MA, kemudian teman-teman yang saya banggakan. Di sini kita akan membahas mengenai migrasi dan pembangunan. Yang dimana materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Rizky Fahmi, materi kedua dijelaskan oleh Saudara Raja Rendi, materi ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh Saudari Suryani, dan materi kelima dan keenam akan dijelaskan oleh saya sendiri. Tanpa memperpanjang kalam, mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilema migrasi dan urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi adalah masalah yang cukup serius bagi kita semua. Faktor-faktor urbanisasi ada dua. Satu, penarik. Dua, pendorong. Dilema migrasi dan urbanisasi. Satu, urbanisasi, kecenderungan dan proyeksi. Dua, peranaan kota. Tiga, distrik industri. 4. Skala perkotaan yang efisien. 5. Masalah yang ditimbulkan di kota raksasa. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, di sini saya Suryani akan menjelaskan sektor informal di urban area. Nah, di mana sektor informal itu adalah unit-unit usaha tidak resmi berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa memiliki izin usaha dan izin lokasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sektor informal digambarkan suatu kegiatan usaha berskala kecil yang dikelola oleh individu-individu dengan tingkat kebebasan yang tinggi dalam mengatur cara bagaimana dalam usaha di mana usaha tersebut dijalankan. Nah, di mana sektor informal ini didefinisikan sebagai sektor yang tidak menerima bantuan dari pemerintah, sektor yang belum menggunakan bantuan ekonomi dari pemerintah meskipun bantuan itu telah tersedia, dan sektor yang telah menerima bantuan ekonomi dari pemerintah namun belum sanggup diberdikari. Nah, di mana pada sektor ini informal itu menjadi bagian penting dalam perusahaan kebijakan ketenaga kerjaan. Nah, di mana sektor informal merupakan salah satu alternatif kesepakatan kerja yang mampu menampung tenaga kerja tanpa persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan dan keterampilan kerja. Dan di sini saya akan menjelaskan selanjutnya, yaitu potret perempuan urban. Nah, di mana potret perempuan urban ini masyarakatnya ya adalah orang-orang yang berpindah dari desa ke kota kemudian menetap di sana. Nah, perpindahan itulah disebut urbanisasi. Nah, itu bisa dilakukan secara individu ataupun kelompok. Nah, dalam perempuan urban ini mereka itu tidak mengikut dengan permainan yang tidak disukai. Dia mengajak ke bakat yang disukai. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai migrasi dan pembangunan. Jadi migrasi ini adalah perpindahan suatu penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Artinya perpindahan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka tadi, untuk mencari kehidupan yang lebih baik lagi, untuk mencari kehidupan yang sejahtera lagi. Ada dia yang migrasinya bersifat pribadi ataupun personal, ya kan, yaitu artinya dari diri kita sendiri, ataupun dia ada dari program pemerintah. Kemudian pembangunan adalah suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian kita, untuk meningkatkan kehidupan di suatu daerah tersebut, di suatu negara tersebut, di mana ini diukur melalui PDB, pendapatan domestik bruto, dan tingkat pendapatan per kapitanya. Apabila dia tinggi, maka semakin sejahteralah daerah tersebut. Itulah tujuan dari pembangunan.
Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai teori rural urban migration, di mana rural ini bisa artikan desa, kemudian urban ini kota. Jadi teori ini adalah teori yang menjelaskan bagaimana perpindahan penduduk dari desa menuju ke kota, di mana para penduduk ini beranggapan bahwa di perkotaan itu kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi daripada di perdesaan. Karena memang ya kan, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu terpusat yang pertama kali yaitu di daerah perkotaan, sehingga instansi-instansi pemerintah ataupun non pemerintah artinya swasta banyak membuka usaha-usaha besar ya kan, banyak membuka lembaga-lembaga di perkotaan, sehingga membutuhkan yang namanya tenaga kerja. Jadi orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang pintar dari perdesaan ini biasanya itu dari kalangan pemuda ya kan, mereka banyak berpindah meninggalkan desa mereka mengadu nasib ke daerah perkotaan dengan tujuan untuk mencari kehidupan yang lebih baik lagi daripada di daerah asal mereka sendiri, yaitu desa mereka sendiri, seperti itu. Jadi, bisa kita simpulkan dari materi kita ini mengenai migrasi dan pembangunan bahwa migrasi ini sebenarnya memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Di mana dampak positifnya? Dampak positifnya itu seperti perpindahan penduduk dari kota ke desa, di mana orang-orang yang ahli ya kan diturunkan ke daerah pedesaan untuk memajukan desa tersebut, sehingga desa tersebut maju ya kan. Contohnya saja seperti tahun 90-an, di mana penduduk Jawa itu dipindahkan ke daerah Sumatera untuk mengelola kebun-kebun yang ada di Sumatera. Di Sumatera kan banyak ya kan, di Kalimantan. Jadi orang-orang dari Jawa ini dipindahkan untuk mengelola perkebunan tadi, untuk membuka wilayah lah istilahnya ya kan, sehingga daerah tersebut lebih maju dia. Seperti itu kira-kira kalau keuntungannya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa migrasi ini memiliki dampak positif dan dampak negatif terhadap pembangunan ya kan. Di mana dampak positifnya yaitu pembangunan di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah seperti perdesaan ini dia akan semakin maju, karena ini dia tadi migrasi dari penduduk di daerah perkotaan menuju ke desa, sehingga mereka berupaya untuk memajukan desa tersebut ataupun daerah-daerah terpencil tersebut sehingga bisa lebih makmur dan lebih maju dan lebih sejahtera lagi. Tapi di mana dampak negatifnya? Dampak negatifnya itu tadi banyak orang-orang yang di desa ini mengadu nasib ke daerah perkotaan, sehingga nantinya mengkhawatirkan calon tenaga kerja ini lebih banyak dibandingkan instansi yang membutuhkan tenaga kerja ini tadi, sehingga persaingan pun semakin tinggi dan tingkat pengangguran juga nantinya akan semakin banyak dikarenakan persaingan tadi, sehingga dapat merusak ekosistem dari daerah perkotaan tersebut karena dia tidak seimbang lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan salahnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.